wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas cinta dan kasih-Nya pada kita semua. Kita bisa melaksanakan puasa Ramadan sampai dengan hari ke-24 ini dengan penuh semangat dan antusias. Semoga kita senantiasa diberikan kelancaran menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya pada hari berikutnya. Sholawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik sahabat yang berbahagia, pada hari ini izinkan saya menyampaikan sharing materi tentang amalan-amalan ringan paling menakjubkan yang saya kutip dari buku karya Syekh Ali Jaber, Allahumma ufir lahu, yang berjudul tentang kekuatan dari surah Al-Fatihah. Nah, tentunya kita sebagai warga Nahdliyin sudah tidak asing lagi dengan amalan-amalan harian seperti amalan zikir sesudah sholat, amalan zikir pagi dan petang, kemudian ada sholat-sholat sunnah, ada qiyamul lail, kemudian ada istighosah dan lain-lain. Kadang kekurangtahuan kita terhadap keutamaan suatu amalan tersebut membuat kita tidak rutin atau bermalas-malasan dalam melaksanakan amalan tersebut. Sedangkan Rasulullah SAW banyak memberikan contoh tentang amalan-amalan ringan akan tetapi nilainya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu keutamaan dari mengamalkan surat Al-Fatihah itu tadi. Sahabat yang berbahagia, surat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu sendiri bisa diartikan seimbang dengan seluruh isi Al-Quran. Oleh sebab itu, surat Al-Fatihah menjadi salah satu rukun dalam sholat yang wajib kita baca sebanyak 17 kali dalam sehari. Nah, sudah jelas bahwa surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang sangat kuat dan dahsyat. Ketika turunnya surat Al-Fatihah, Allah menurunkan malaikat dari langit keempat yang bahkan malaikat itu sendiri belum pernah turun sebelumnya. Jadi malaikat ini turun untuk pertama kalinya bersama dengan malaikat Jibril yang membawa surat Al-Fatihah tadi bersama dengan cahaya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebenarnya di dalam surat Al-Fatihah ini berisi tentang suatu dialog antara Allah dengan hambanya. Nah, bagian yang sering kita baca itu merupakan bagian dialog untuk hambanya, sedangkan dialog untuk bagian yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak diturunkan terhadap kita. Nah, jadi esensinya ketika kita membaca surat Al-Fatihah berarti kita sedang berdialog dengan Allah. Oleh sebab itu, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita harus benar-benar membacanya dengan penuh hikmat, dengan penuh penghayatan, bahwa karena surat Al-Fatihah itu sendiri berisi tentang dialog kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain berisi tentang dialog yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah juga berisi tentang doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang berisi tentang ihdinas shiratal mustaqim atau memohon petunjuk kepada jalan yang lurus. Oleh sebab itu, kenapa kita harus membaca surat Al-Fatihah dengan baik. Dalam surat Al-Fatihah, Allah telah memberikan contoh bagaimana atau tata cara atau urutan kita dalam berdoa. Jadi, di dalam surat Al-Fatihah ini banyak sekali yang kita dapat ambil pelajaran bahwa ketika kita melakukan doa kepada Allah, tata caranya yang pertama adalah kita memuji dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berikrar bahwa ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir baru kita memohon permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena surat Al-Fatihah itu sendiri tadi merupakan suatu doa,
apabila kita memiliki suatu hajat ataupun kita memiliki suatu tujuan atau kita memiliki suatu permohonan, maka kita bisa mengamalkan surat Al-Fatihah ini dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Jadi pada doa kita setelah kita membaca surat Al-Fatihah, pada doa kita, ya Allah, pada hajat ini kita sebutkan hajat kita, kemudian kita juga berdoa lagi pada Allah, ya Allah, pada hajat ini setelah menyebutkan hajat kita memohon pertolongan kepada Allah, tunjukkan kami pada hajat ini jalan yang lurus. Alhamdulillah, sungguh surah Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ini salah satu cara untuk kita yang tidak pandai berdoa, kita bisa membaca surah Al-Fatihah ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahir dan batin untuk dapat istiqomah mengamalkan, istiqomah menyampaikan kebaikan kepada keluarga dan saudara-saudara kita. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.